Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam acara Pro Justisia, pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Seperti biasa, setiap malam minggu kami hadir menemani Anda, sekaligus mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai berbagai hal di seputar dunia hukum. Dan malam ini tema kita sangat menarik, yaitu fungsi penganggaran Dewan. Dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Kebumen. Nah, di studio telah hadir narasumber kita yang sudah di kalangan para pemirsa, Bapak Dr. Muhammad Hambali SH.MH. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak Ozan. Semangat Pak ya? Ya haruslah. Walaupun nggak ada temannya tetap semangat. Iya harus tiap malam minggu ya. Tiap malam minggu. Sudah berapa episode nih Pak Hambali ya? 177 kalau enggak dulu. Udah 3 tahun. Tahun berapa kita mulai cari ya? 3 tahun yang lalu bulan Maret. Bulan Maret 3 tahun yang lalu ya. Ya 16 biasa. Maret. Tidak pernah absen kecuali memang di gitu ya. Ya. Dan Pak Dr. Hambali ini Anda juga tentunya masih ingat, jadi seorang advokat senior ya, dosen ilmu hukum di beberapa perguruan tinggi, pengasuh tetap acara ini dan juga direktur LKPH UPM 45 Yogyakarta. Dan kepada para pemirsa perlu saya sampaikan bahwa malam ini sesungguhnya dari kami sudah mengundang mengalami kesulitan untuk menangkap siaran ini secara langsung. Anda bisa menyimak program ini melalui saluran Facebook Live, yaitu di Ratik TV atau di YouTube Live, yaitu di Kebumen On TV. Baik pemirsa, ya sekalipun tidak ada anggota unsur dewan, saya berharap nanti narasumber yang ada ini bisa memberikan pencerahan dan pemahaman kepada para pemirsa terkait dengan fungsi penganggaran dari DPRD. Baik Pak Dokter, mungkin ini kita malam ini kan sebenarnya sangat berharap Ketua DPRD Kebumen itu datang, Pak. Iya. Ini kan momen yang sangat baik untuk berinteraksi dengan rakyat. Betul. Mereka kan wakil rakyat. Iya. Nah, bagaimana anggota dewan mengkomunikasikan ke rakyat yang diwakili itu kalau tidak termasuk melalui saluran semacam ini? Betul. Nah, kalau mereka langsung ingin menyampaikan informasi dari rumah ke rumah kan nggak mungkin. Iya. Media juga belum tentu media cetak misalnya juga belum tentu dewan aktif di media. Ini kesempatan yang sangat bagus. Iya. Apalagi pemirsa tahu Pak, setiap malam minggu itu ada acara ini. Melalui live streaming YouTube, live ini Pak. Iya. Bisa interaktif. Kemudian juga live Facebook. Ya, di mana kaum milenial itu banyak sekali yang berada dalam Facebook, walaupun Facebook memang sekarang trennya udah mulai tersingkir oleh Instagram ya. Yeah. Tetapi kemudian juga Facebook itu direkod. Jadi dia mungkin tidak nonton live sekarang, nanti bisa ditonton tunda ya, delay. Kemudian YouTube juga gitu, direkam juga, terrekod. Sehingga yang tidak berkesempatan nonton sekarang nanti bisa nonton nanti atau besok. Nah ini seharusnya pemerintah negara ini ya pejabat itu bisa memanfaatkan acara yang semacam ini. Lagian juga dulu pernah mengkritik kenapa tidak pernah mengundang ya. Iya. Pada waktu awalnya kan kita berdua, iya. Itu dikritik mengapa tidak mengundang. Kemudian kita mengundang juga. Dari SKPD juga waktu itu juga banyak juga yang tidak mau hadir. Akhir-akhir ini sudah mulai bagus lah banyak mau hadir. Ini mengapa tidak dimanfaatkan sebagai alat komunikasi kepada rakyat, dalam hal ini DPRD, wakil rakyat, itu untuk mungkin mensosialisasikan apa yang jadi program mereka. Atau mungkin belum sampai mensosialisasikan, tapi memberikan pencerahan. Sebetulnya kami anggota DPRD misalnya begitu, itu apa tugasnya? Kalian apa yang bisa diharapkan kepada kami? Itu kan satu kesempatan yang sangat bagus. Itu dari sisi acara ini. Dari sisi rakyat, ini juga sangat kita sayangkan. Banyak sekali yang merespon tadi ketika kita publikasi acara ini, itu banyak sekali yang merespon. Ini kesempatan yang bagus, nanti akan tanya ini, akan tanya itu. Nanti karena bicaranya judulnya itu kan penganggaran. Iya. Itu saya kira rakyat lebih tertarik ketika bicara anggaran daripada bicara peraturan-peraturan ya legislasi gitu ya.
atau pengawasan gitu. Nah ini acaranya sangat menarik. Saya tidak tahu. Di sisi lain lagi, kita tidak tahu ya. Padahal surat ini sudah dikirimkan, permohonan atau permohonan sebagai narasumber dikirimkan sudah tanggal 30 Juni loh. Artinya dalam waktu yang sangat lama. Kalau misalnya tidak berkesempatan, yang diundang itu kan bukan ketua DPR person, iya, tetapi ketua DPR. Artinya bahwa itu mewakili suatu lembaga. Nah, yang namanya mewakili suatu lembaga, kalau pejabat tertingginya tidak bisa didelegasikan ya kepada wakilnya. Wakilnya tidak bisa. Kalau di DPR itu ada komisi-komisi, ada fraksi-fraksi, bahkan ada yang anggota. Nah, anggota pasti anggota fraksi ya. Itu bisa juga didelegasikan ke apa namanya, ke yang paling ujung mungkin anggota, dan anggota itu bisa juga dipesan nanti tolong bicaranya relnya ini saya kira tidak masalah. Tapi ini dari, kalau tidak keliru 50 ya, 45 atau 50 orang, 50 orang sekarang ya, itu tidak ada satupun yang bisa hadir. Itu ya terus terang saya sebagai rakyat satu, yang kedua apalagi sebagai pengasuh ya kita ya itu sangat menyayangkan. Sangat menyayangkannya ya, kita sedih bukan karena kita, tapi mengapa wakil kita itu, wakil rakyat itu tidak mau memanfaatkan acara yang sangat bagus. Dan ini kan media televisi pemerintah kabupaten, mengapa tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Sayang kan, Pak? Gitu. Ya, ya mudah-mudahan aja ada wakil, kemudian ada masukan lah bahwa kejadian malam ini mudah-mudahan kejadian yang terakhir kali bagi Dewan, sehingga ketika ada kesempatan itu dimanfaatkan betul untuk berkomunikasi dengan rakyat yang memberikan kepercayaan kepada mereka. Ya. Mereka itu wakil rakyat, Pak, bukan wakil siapa-siapa. Iya, harusnya betul. Sadar betul seperti itu, sehingga kapan ada kesempatan berkomunikasi dengan rakyat, itulah yang harus dimaksimalkan. Iya. Dan gini ya, Pak, DPR itu kan parlemen. Iya. Parle itu dalam bahasa Prancis, parle itu ngomong. Ini kan kita ini aja ngomong gitu loh. Iya. Ngomong untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, menyampaikan janji atau menyampaikan realisasi yang sudah dilaksanakan, itu parle. Jadi tugasnya memang ngomong gitu. Iya. Kenapa tidak ditempatkan? Atau jangan-jangan nggak ngerti parle itu artinya apa? Parle saya beritahu, parle itu bahasa Prancis. Artinya ngomong gitu. Iya. Berarti anggota Dewan memang mutlak harus bisa ngomong. Iya, harus bisa ngomong. Iya. Iya. Jadi kalau gagu, tidak bisa jadi anggota Dewan, walaupun tidak pernah kita dengar ya, karena itu menyinggung apa namanya, saudara kita yang difabel ya. Tetapi kalau gagu itu saya kira akan mempersulit. Akan menyulitkan tugas-tugas. Ya, kecuali mungkin bisa diatasi ya, dia menguasai teknologi misalnya. Jadi kemampuan ketiknya bagus itu ya. Apalagi tanpa ada gangguan pembicaraan, tapi misalnya satu periode atau 1 tahun lah katakanlah, ada anggota Dewan yang nggak pernah bicara misalnya di sana. Itu kan juga esensi daripada keberadaan anggota Dewan kan jadi tidak ada. Ya. Jadi parle itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Ya. Jadi ya kalau walaupun gagu tidak pernah ditulis syaratnya tidak gagu, dan ini mohon maaf ya, bukan berarti ingin dengan maksud nyinggung, Wah, gitu. Tetapi sampai sekarang memang kita belum pernah melihat, Pak. Saya kalau gagu bisa gampang ketahuan ya, tetapi kalau sampai tuli itu saya kira juga akan menyulitkan juga. Ya. Mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya kan gitu, Pak. Baik, nah, kalau begitu sekarang kita coba bicara, ya mau tidak mau karena kita itu bukan anggota Dewan, bicaranya secara normatif kan gitu, Pak Dokter. Ya. Dewan sendiri, saya kira pusat maupun daerah sama, itu sebenarnya fungsinya apa itu, Pak Dokter? Jadi kalau tadi dilihat dari artinya, parlemen itu ngomong ya. Di parle itu pahle. Jadi fungsinya itu ada 3, yang pokok itu ada 3. Satu legislasi ya, maka dia disebut legislatif kan eksekutif itu pemerintah, legislatif itu DPR, eksekutif pemerintah,
legislatif DPR, kemudian yudikatif peradilan kan ya. DPR ini legislatif yang membuat aturan ya legislasi. Kemudian yang kedua budgeting penganggaran. Penganggaran apa ya? Semua anggaran pemerintah itu harus disetujui oleh DPR. Kalau di tingkat pusat yang APBN itu kan undang-undang APBN itu. Cuma kita sering mendengarnya kan APBN ya. Tapi sebenarnya APBN itu di dalam undang-undang. Karena untuk menjalankan seorang administrator negara untuk menjalankan tugasnya itu harus berdasarkan hukum administrasi negara. Itu misalnya APBN tadi. Di daerah juga begitu. Jadi tidak kemudian pemerintah jalan sendiri, walaupun seringkali orang membayangkan yang namanya negara itu pemerintah ya. Padahal negara itu ya eksekutif, legislatif, yudikatif. Cuma kesan orang, bahkan sering orang terpleset ngomong yang namanya negara itu pemerintah. BUMN itu milik pemerintah. BUMN namanya N loh, bukan P. Iya. Badan usaha milik negara, bukan milik pemerintah. Artinya bahwa rakyat juga memiliki, karena rakyat memiliki negara, walaupun tidak boleh kita memiliki BUMN kemudian kita ngambil misalnya perbankan BUMN, kita ngambil uang di BUMN.